Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Telah tiba waktunya hari yang disepakati oleh para ketua perguruan mengadakan pertemuan di tanah lapang di kaki Gunung Merapi. Wijang dan Paksi mengamati dari kejauhan kegiatan para anggota rombongan masing-masing perguruan yang sedang menyisir tempat di sekitar arena pertemuan. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Simo Prasimo, geram Gedak Panunggul. Ternyata kau juga bodoh murid-muridmu. Jangan berkata begitu di hadapan murid-muridku. Aku adalah orang yang mereka hormati. Aku pun tidak akan merendahkanmu di hadapan murid-muridmu. Meskipun aku tahu bahwa otakmu adalah otak yang tumpul. Setan kau, sahut Gedak Panunggul. Namun sebelum ia berkata lebih lanjut, terdengar orang lain berkata, Simo Prasimo memang gila. Ia tidak ingin merendahkan Gedak Panunggul di hadapan murid-muridnya, tapi ia sudah menyebut bahwa otak Gedak Panunggul adalah otak yang tumpul. Kau juga iblis, geram Gedak Panunggul. Sementara itu Simo Prasimo pun bergumam, Wirobonggo, sebenarnya aku ingin pertemuan ini diselenggarakan tempat lain. Aku curiga bahwa orang-orang yang semalam datang kemari adalah orang-orang Pajang. Orang-orangku pernah melihat kesiagaan prajurit Pajang di Prambanan. Mereka terdiri dari dua kelompok yang berbeda dan tidak saling mengenal, berkata Simo Prasimo. Orang-orangku mendengar mereka saling mempertanyakan diri masing-masing, tapi mereka tidak mau menyebutkannya. Senjata mereka pun tidak menunjukkan jenis senjata yang dipakai oleh para prajurit. Ada di antara mereka yang menggunakan sepasang bindi, ada yang menggunakan tongkat dan pisau-pisau belati. Gedak Panunggul tertawa, katanya, Wirobonggo, kenapa tiba-tiba kau menjadi penakut? Seandainya mereka orang-orang Pajang, apa keberatanmu? Jika mereka datang dengan sekelompok prajurit sekalipun, kita akan melumatkan mereka. Permusuhan dengan Pajang memang sudah lama dicanangkan. Perang terbuka tidak akan menggetarkan kita, kita pun tidak akan lama berada di sini. Sehingga jika datang pasukan yang lebih besar, lingkungan ini sudah sepi. Cahaya yang kita lihat turun dari langit memang belum tentu mengisyaratkan bahwa benda itulah yang kita cari. Tapi apakah kita akan meyakinkannya lebih dahulu? Bertanya Wirobonggo. Setiap malam aku berada di tempat terbuka. Aku masih belum melihat isyarat apapun yang dapat menunjukkan tempat cincin bermata tiga itu. Jika demikian, malam ini kita akan bertahan, berkata Simo Prasimo. Tapi untuk selanjutnya terserah kepada kita masing-masing. Apakah kita masih akan tetap berada di sekitar tempat yang semula kita yakini menjadi tempat persemayaman cincin itu, atau ada di antara kita yang akan mencari di tempat lain? Tetapi persetujuan yang nanti akan kita capai akan tetap mengikat. Tetapi seorang perempuan yang kemudian datang menyaut dengan suara melengking, apakah pembicaraan sudah dimulai sebelum aku datang? Nyi Meloyo Werdi, ketika orang itu hampir berbareng berdesis. Kenapa kalian tidak menunggu kita semua hadir? Kau kira kau dapat melarang kami berbicara? Apa hakmu, Nyi Meloyo Werdi? Bukankah kita sepakat untuk berbicara dalam satu pertemuan yang akan mengikat kita semuanya? Apakah kami telah menghambat pertemuan itu? Bertanya Simo Prasimo. Tapi pembicaraan yang sudah memasuki persoalan pokok
dari permasalahan yang akan kita bicarakan, akan membuat pembicaraan kita tidak wajar lagi, tidak menarik, dan keputusan terakhir seakan-akan telah dipersiapkan lebih dahulu oleh beberapa orang di antara mereka. "Kau terlalu curiga," berkata Wirobonggo. "Jangan berprasangka seperti itu. Marilah, kemarilah." Perempuan yang disebut Nyi Meloyowerdi itu pun melangkah mendekat. Ki Wirobonggo tersenyum sambil berdesis. "Kau masih tetap cantik, Nyi. Sudah berapa lama kita tidak bertemu? Mungkin aku sudah menjadi bertambah tua, tetapi kau tidak. Kau masih tetap buaya," geram Nyi Meloyowerdi. "Kau masih tetap seekor burung geladik liar." Sudah, potong Nyi Meloyowerdi. "Aku datang untuk berbicara tentang kedudukan dan hubungan kita agar kita tidak saling membunuh." Ki Simo Pracimo tertawa, katanya, "Kedatanganmu membuat malam ini terasa segar, Nyi." Kegilaan Wirobonggo akan menyurukkan dirinya ke dalam kerangkeng-kerangkeng yang kau siapkan di padepokanmu. "Cukup," teriak Nyi Meloyowerdi. "Kau tidak usah iri, Ki Simo Pracimo. Aku tidak menyiapkan kerangkeng untuk mengurung seekor harimau yang buas seperti kau." Simo Pracimo tertawa semakin keras, katanya, "Kau tidak usah menyiapkan kerangkeng itu. Aku akan membawa kerangkengku sendiri. Yang aku perlukan hanya tempat yang khusus di dalam guamu itu." "Apakah aku harus membungkam mulut kalian?" geram Nyi Meloyowerdi. "Nyi," berkata Gedhak Panunggul, "mungkin aku akan berbicara lebih sopan di mana adikmu, Megar Permati. Ia tidak mau aku ajak kemari. Ia tahu benar sifat kalian. Tetapi malam ini ia ada di sini." Gedhak Panunggul tersenyum, katanya, "Ia mengira bahwa kami tidak tahu bahwa ia mempunyai kerangkeng khusus di padepokanmu. Justru karena itu ia tidak memerlukan kalian." Suara tertawa pun meledak, namun tiba-tiba terdengar seorang perempuan membentak, "Cukup, jangan sebut lagi namaku." "Ternyata kau mendekat juga, Megar." "Tidak, aku lebih senang berada di luar lingkaran pembicaraan ini." Megar Permati tidak menunggu jawaban, ia pun segera melangkah pergi, meninggalkan beberapa orang yang memandanginya dengan kagum. Dua orang perempuan yang lain dengan pedang di lambung menunggunya, dan kemudian bersama-sama menghilang dalam gelap. Namun tiba-tiba Meloyowerdi pun bertanya, "Siapa yang kita tunggu?" "Kerbau tua itu," jawab Wirobonggo. "Masih ada lagi Repak Rembulung dan Pupus Rembulung. Apa yang akan dilakukan kedua orang yang sudah mulai rapuh itu? Mereka menyangka bahwa mereka masih tetap orang yang disegani di antara kita. Mungkin pikirannya masih berarti bagi kita," desis Gedhak Panunggul. "Tapi jika keduanya menuntut yang bukan-bukan, kita akan melemparkannya keluar dari pembicaraan ini." Simo Pracimo pun menyahut, "Keduanya masih mampu memamerkan ilmu mereka dengan menakut-nakuti anak-anak beberapa hari yang lalu. Aku juga mendengarnya," desis Nyi Meloyowerdi. "Sepasang iblis itu tentu merasa berhasil karena kita segera menyelenggarakan pertemuan ini. Biar saja apapun yang mereka rasakan. Mungkin mereka merasa memiliki kelebihan dari kita semuanya," desis Wirobonggo. Mereka berhenti sejenak ketika mereka melihat seorang yang kumis dan janggutnya sudah memutih. Beberapa helai rambutnya yang tergerai mencuat dari bawah ikat kepalanya juga sudah nampak memutih. "Ki Kebo Surut sudah datang," desis Gedhak Panunggul. Ternyata bahwa para pemimpin perguruan yang menyelenggarakan pertemuan itu masih juga menaruh hormat kepada orang tua. Karena itu mereka pun serentak menyambut kedatangannya. Nyi Meloyowerdi lah yang kemudian bersilakan, "Marilah, Paman, kita menunggu kedatangan Paman." Terima kasih, Meloyowerdi. Kau masih sama seperti beberapa tahun yang lalu. Bibirmu yang tipis itu menjadi ciri keremahanmu." "Giginya miji timun, Paman," desis Wirobonggo.
"Setan kau," geram Nyi Mloyowerdi. Ki Kebo Surut itu tertawa meskipun rambutnya sudah putih yang menjadi ciri ketuaannya, tetapi Kebo Surut tetap seorang yang bertubuh kekar dan tegar. "Aku dengar Pak Rembulung dan Pupus Rembulung akan datang dalam pertemuan ini." "Ya Paman," jawab Nyi Mloyowerdi. "Apakah mereka sudah datang?" "Belum Paman." Keduanya adalah orang-orang yang terlalu sombong dan berbangga diri atas kelebihan mereka. Tapi keduanya adalah orang-orang yang baik. Mereka pernah menghadiahkan 5 ekor lembu kepadaku. "Hanya 5 ekor lembu? Bukankah kita masing-masing akan dapat mengambil lebih dari 10 ekor lembu semalam jika kita kehendaki?" "Yang penting bukan 5 ekor atau 10 ekor. Bahwa mereka memberikan hadiah kepadaku itulah yang aku hargai. Nampaknya mereka benar-benar ingin menghormati orang tua." Kebo Surut itu berhenti sejenak lalu katanya, "Siapa di antara kalian yang pernah memberikan hadiah kepadaku dalam wujud apapun?" Orang-orang yang ada di sekitarnya saling berpandangan sejenak. Namun Nyi Mloyowerdi lah yang menjawab, "Sebenarnya ada juga niat mengirimkan sejodang nasi gurih dengan 10 ingkung ayam jantan yang masih muda. Tapi aku tidak tahu di mana Paman berada. Paman jarang sekali berada di perguruan Paman." Ki Kebo Surut tertawa katanya, "Lain kali aku menunggu kau mengirimkan sejodang makanan Mloyowerdi. Kau tentu masih angkas memasak. Aku tidak akan takut bahwa kau akan memberi guna-guna di dalam makananmu. Bahkan aku tentu akan merasa beruntung." "Ah, Paman mengada-ada." Kebo Surut tertawa, tetapi sekali lagi ia bertanya, "Apakah Pak Rembulung dan Pupus Rembulung belum datang?" Sebelum ada yang menjawab, maka mereka telah melihat 2 orang laki-laki dan perempuan memasuki lingkungan yang terbuka itu. Gedak Panunggul pun berdesis. Sebenarnya lah yang datang itu adalah Repak Rembulung dan Pupus Rembulung. Demikian mereka mendekat, maka Repak Rembulung pun bertanya dengan nada berat, "Apakah semua sudah berkumpul?" Tidak seorang pun yang menjawab. Karena itu maka Repak Rembulung pun berkata, "Sudah tengah malam. Kita akan mulai pertemuan ini. Kita harus segera mengambil beberapa keputusan yang menguntungkan kita semua." Kebo Surutlah yang kemudian melangkah maju mendekati Repak Rembulung dan Pupus Rembulung. "Kau ini mabuk tua atau mabuk kecubung? Kau datang terakhir, tiba-tiba saja kau seakan-akan berhak memerintah kami." Repak Rembulung mengerutkan dahinya, kemudian sambil mengangguk hormat ia berkata, "Maaf Paman Kebo Surut, aku tidak merintah. Aku hanya ingin menepati perjanjian. Pertemuan ini akan diselenggarakan di tempat ini pada tengah malam." "Lewat tengah malam?" sahut Gedak Panunggul. "Bukan itu tidak penting," berkata Kebo Surut. "Kenapa kita harus mulai dengan ketegangan hanya karena soal-soal kecil saja?" Repak Rembulung pun tidak menyaut, sementara yang lain pun masih berdiam diri. "Nah," berkata Kebo Surut, "jika semuanya sudah hadir, marilah kita mulai pertemuan kita ini tanpa ketegangan, tanpa kebanggaan diri dan kesombongan yang tidak berguna sama sekali. Kita tidak perlu mengangkat harga diri kita dengan tingkah laku yang aneh-aneh. Bukankah kita sudah saling mengenal, sudah saling mengerti dan mengetahui pribadi kita masing-masing? Karena itu, marilah kita bersikap wajar saja." Para pemimpin perguruan yang berkumpul itu tidak ada yang menjawab. Repak Rembulung dan Pupus Rembulung hanya berdiam diri saja. Sementara Kebo Surut berkata selanjutnya, "Marilah kita duduk di sebelah batu besar itu. Tapi aku harus mendapat tempat sehingga aku dapat bersandar. Punggungku sudah mulai terasa pegal-pegal. Aku memang sudah tua." Tiba-tiba saja Nyi Mloyowerdi menyela, "Sejak kapan Paman merasa menjadi tua?" Kebo Surut tertawa katanya, "Hanya kadang-kadang saja aku merasa menjadi tua."
Nyi Meloyowedi pun tertawa pula. Namun Pupus Rembulung tiba-tiba saja berdesis, "Kau tidak pantas hadir dalam pertemuan seperti ini, Meloyowedi. Pikiranmu yang kotor itu selalu saja kau bawa tanpa menghiraukan suasana." Wajah Nyi Meloyowedi menjadi merah. Dengan nada tinggi ia pun menjawab, "Apa pedulimu? Kau kira hatimu bersih seputih kapas? Atau kau merasa iri karena tingkah lakumu selalu dibatasi oleh kehadiran suamimu? Kenapa kau tidak mempunyai seorang suami?" sahut Pupus Rembulung. Belum Nyi Meloyowedi menjawab, terdengar Ki Kebusrut tertawa pula. Katanya, "Dalam segala keadaan, dalam segala suasana, dimanapun mereka berada, perempuan tentu merasa saling bersaing. Sudahlah, bukankah kita bertemu sekarang untuk berbicara, justru menghindari benturan-benturan yang tidak berarti?" Nyi Meloyowedi pun berusaha menahan diri, demikian pula Nyi Pupus Rembulung. "Marilah, sudah lewat tengah malam." Para pemimpin perguruan pun kemudian telah melangkah mendekati batu yang besar itu. Mereka pun segera duduk di atas rerumputan kering membentuk sebuah lingkaran. "Jangan terlalu tegang," berkata Kebusrut. "Nah, sekarang siapakah yang akan memimpin pertemuan ini? Bukan berarti bahwa untuk melanjutkan kita harus mengakuinya sebagai pemimpin kita semuanya." Semuanya terdiam. Nampaknya pengaruh ketuaan Ki Kebusrut masih mengikat mereka semuanya. Wirobonggolah yang kemudian berkata, "Biarlah yang tertua di antara kita untuk sementara kita akui sebagai pemimpin kita, sehingga ia akan memimpin pertemuan ini." "Agaknya itulah yang terbaik," sahut Gerdak Panunggul. "Aku setuju, siapa yang tidak?" berkata Rempak Rembulung. Ternyata tidak ada yang merasa keberatan. Mereka pun kemudian telah menetapkan Ki Kebusrut akan memimpin pertemuan itu. Wijang dan Paksi mengikuti semua yang terjadi itu dengan jantung yang berdebar, justru karena mereka memperhitungkan bahwa sebentar lagi pasukan prajurit dari Padang akan datang mengepung dan menyerang pertemuan itu. Dalam pada itu tempat yang terbuka pun telah menjadi hening. Para cantrik dari beberapa perguruan yang semula berkeliaran di sekitar itu sudah bergeser menjauh. Mereka kemudian berada di luar lingkungan lapangan rumput. Mereka tahu bahwa mereka tidak boleh mengganggu atau mendengarkan pembicaraan para pemimpin dan guru mereka. Tapi baru saja Ki Kebusrut membuka pertemuan itu, maka mereka telah dikejutkan sebuah anak panah Sendaren yang meluncur ke udara. Anak panah yang meluncur dari semak-semak yang agak jauh dari tempat terbuka itu. Wijang dan Paksi pun terkejut pula. Begitu cepatnya isyarat itu diberikan. "Siapakah yang telah melontarkan isyarat itu?" bertanya Paksi berbisik. "Itulah kelebihan para petugas sandi Padang. Tentu ada di antara mereka yang sempat menyusup di antara perguruan-perguruan yang sedang mengadakan pertemuan itu. Apakah panah Sendaren itu memberikan isyarat agar para prajurit itu menyerang? Nampaknya begitu. Tapi petugas sandi yang dengan kelebihannya mampu menyusup di antara perguruan yang terlibat dalam pertemuan ini agaknya terlalu tergesa-gesa. Kita belum mendengar persoalan apakah yang akan mereka bicarakan. Tentang cincin itu, mereka akan mencari jalan agar tidak terjadi benturan di antara mereka justru dalam pencarian. Mungkin juga setelah cincin itu mereka ketemukan," desis Wijang. Namun kemudian katanya, "Tetapi menilik sifat dan watak para pemimpin mereka itu, mereka tidak akan pernah menemukan kesepakatan yang berumur panjang. Meskipun demikian, sebenarnya aku ingin mendengar langkah apa yang dalam waktu dekat akan mereka ambil." Wijang berhenti berbicara. Mereka melihat para pemimpin perguruan itu telah bangkit berdiri. Dua orang yang nampaknya dari perguruan yang berbeda telah berlari-lari menghampiri para pemimpin yang sedang termangu-mangu itu. "Tempat ini telah dikepung,"
oleh kelompok prajurit dan orang-orang yang tidak kita kenal. Setan, geram Wirobonggo. Aku sudah menduga. Lalu kenapa? Bertanya Gedhak Panggul. Katanya kemudian, kita akan menghancurkan mereka. Aku sudah lama tidak berkelahi, berkata Simo Prasimo. Biarlah mereka datang, aku ingin tahu apakah ada di antara mereka yang berilmu tinggi. Kebu Serut tertawa, katanya. Prajurit-prajurit Padang itu memang dungu. Ia telah melompat ke dalam api yang akan dapat membakar diri mereka sendiri. Apa yang pernah dilihat oleh para cantrik Wirobonggo itu juga pernah dilihatnya oleh orang-orang Kupula. Tapi prajurit Padang di Prambanan itu terlalu lemah untuk dapat menguasai kita malam ini. Aku akan berburu malam ini, desis Nyi Meloyowerdi. Kau memang perempuan gila yang tidak pantas berada di lingkungan kami, geram Pupus Rembulung. Nyi Meloyowerdi tertawa, katanya. Jangan menyesali nasibmu karena kau telah mengikat diri dengan seorang suami, iblis betina. Yang terdengar kemudian adalah suara Nyi Meloyowerdi yang melangkah ke dalam kegelapan. Apakah kalian akan menunggu di situ? Aku akan mencari Megar Permati. Tidak seorang pun yang menyaut, tapi tidak seorang pun di antara mereka yang beranjak pergi. Agaknya mereka lebih senang menunggu laporan-laporan berikutnya. Namun tiba-tiba saja Repak Rembulung pun berkata, marilah kita lihat apa yang terjadi. Tapi jawaban Pupus Rembulung mengurungkannya. Kau akan ikut perempuan gila itu? Bukan maksudku, jawab Repak Rembulung dengan serta-merta. Kebu Serut tertawa pula sambil menepuk bahu Pupus Rembulung. Orang tua itu berkata, jangan cepat menjadi cemburu. Nyi Meloyowerdi memang cantik, tapi kau tidak kalah cantiknya. Hanya bedanya, Meloyowerdi selalu berhias diri seperti seorang pengantin, kau tidak. Tapi bukan berarti kewajaran wujud akan tenggelam dibandingkan dengan puasan yang berlebihan. Ah paman, desis Pupus Rembulung, aku tidak cemburu. Orang-orang yang mendengarnya tertawa. Wirobonggo pun berkata, tidak seorang pun di antara kami yang berani memuji kecantikan Nyi Pupus Rembulung, kecuali paman Kebu Serut. Kami tidak ingin Repak Rembulung menjadi salah paham. Sudah, kami bukan sekedar bahan kelakar di sini, sahut Repak Rembulung. Marilah, kita sudah menghadapi bahaya, tapi kita ingin menunggu di sini apa yang akan terjadi. Ternyata yang lain pun tetap berada di tempatnya. Dua orang yang telah memberikan laporan itu pun masih menunggu pula. Wijang dan Paksi masih berada di tempatnya. Mereka belum tahu apa yang akan terjadi, tetapi ketajaman pendengaran mereka yang dilandasi Adi Sabto Pangrungu telah mendengar suara riuh. Bahkan kemudian terdengar sorak gemuruh di beberapa tempat di sekitar lingkungan pertemuan antara para pemimpin perguruan itu. Para pemimpin perguruan yang berdiri tidak jauh dari batu hitam yang ada di tengah-tengah tempat terbuka itu pun agaknya telah mendengar pula. Kepada dua orang yang masih berdiri di tempatnya, Kebu Serut pun berkata, cari keterangan yang lebih terperinci. Kedua orang itu mengangguk hormat sejenak kemudian, maka kedua orang itu pun telah meninggalkan para pemimpin perguruan yang berdiri termangu-mangu. Sorak-sorak dan teriakan-teriakan menjadi semakin jelas. Pertempuran agaknya benar-benar telah pecah. Sebenarnya lah panas sendaren yang dilepaskan oleh salah seorang petugas sandi merupakan isyarat bahwa saat yang paling tepat sudah tiba bagi para prajurit Padang untuk menyerang orang-orang yang sedang berperang. Beberapa saat kemudian, maka beberapa orang telah berlari-lari pula mendapatkan para pemimpin perguruan yang sedang mengadakan pembicaraan. Pertempuran terjadi di segala arah di Wirobonggo. Salah seorang murid Wirobonggo pun memberikan laporan dengan napas yang terengah-engah. Jumlah mereka cukup banyak, berkata yang lain. Bukankah jumlah para prajurit Padang di Prambanan tidak begitu banyak?
Yang sebagian bukan prajurit Padang, saut yang lain lagi. Siapakah mereka itu? Bertanya Ki Gedhang Panunggul. Kami belum tahu, Ki Lurah, jawab salah seorang pengikut Gedhang Panunggul. Bagus, geram Ki Kebo Serut. Kita akan segera mengetahui siapakah lawan kita yang sebenarnya. Kerahkan semua orang, kata Simo Pracimo. Lalu ia pun bertanya kepada Repak Rembulu. Hei, apakah kau bawa para pengikutmu? Mereka ada di sini, jawab Repak Rembulu. Bagus, kita akan melumatkan mereka. Aku tidak yakin bahwa para prajurit itu bertempur atas perintah Panglima Prajurit Padang. Jadi untuk siapa mereka bertempur menurut pendapatmu? Bertanya Puput Rembulu. Mereka bertempur untuk kepentingan sekelompok orang yang sebenarnya tidak beriktikat lebih baik dari kita bagi Padang, jawab Ki Kebo Serut. Dalam pada itu Paksi pun berdesis. Bagaimana menurut pendapatmu, Wijang? Kita akan melihat apa yang akan terjadi, jawab Wijang. Paksi tidak bertanya lagi. Pertempuran itu agaknya telah menjadi semakin sengit. Di mana-mana terdengar sorak gemuruh serta teriakan-teriakan yang bagaikan mengguncang Gunung Merapi. Benarnya lah bahwa pertempuran telah berlangsung di sekitar tempat yang terbuka itu. Demikian anak panah Sendaren dilepaskan, maka Ki Ronggo Suroniti dan Ki Nukilan telah memerintahkan para prajurit untuk menyerang dari segala arah. Untuk beberapa saat Wijang dan Paksi menunggu. Jika pertempuran itu merambat sampai ke tempat mereka bersembunyi, maka mereka harus dengan cepat menyingkir. Tetapi yang mereka lihat kemudian, beberapa orang justru telah menembus sampai ke lapangan rumput yang terbuka itu. Para pemimpin dari beberapa perguruan yang sedang berkumpul pun segera mempersiapkan diri. Mereka mulai berpencar, para cantrik serta pengikut mereka pun telah mengikuti para pemimpin perguruan mereka. Sementara orang lain berusaha untuk menahan orang-orang yang datang menyerang memasuki lapangan rumput. Dengan demikian maka pertempuran pun menjadi semakin sengit. Dengan ketajaman penglihatannya yang dilandasi Aji Sabto Pandulu, maka Wijang pun melihat bahwa sebagian dari mereka yang menyerang tempat itu bukanlah prajurit. Wijang dapat mengenali mereka dari senjata mereka, cara mereka bertempur, dan sikap mereka dalam kebersamaan. Para prajurit yang sudah terlatih dalam gelar perang akan dapat saling mengaitkan diri yang satu dengan yang lain dengan sebaik-baiknya. Mereka tidak saja mengandalkan kemampuan pribadi, tapi mereka mampu saling mengisi dan saling mendukung dalam kesulitan yang timbul di